Oke, ini lanjutan dari reaksi redoks. Reaksi redoks asam dan logam. Ada dua tipe asam yang bereaksi dengan logam, dibedakan dari kuat lemahnya anion asam. Jadi dari anion asamnya untuk mengoksidasi logam. Jika logam itu mudah sekali teroksidasi dan dia bereaksi dengan anion yang lemah, ya, bereaksi dengan anion dari asam yang lebih lemah dari H-nya. Oleh karena itu reaksi logam dan asam ini akan menghasilkan gas hidrogen. Ya, kemarin kan ada logam yang mudah teroksidasi misalnya Mg atau Fe gitu ya, ketemu dengan HCl, dia akan menjadi FeCl2, kemudian dan hanya akan menghasilkan gas H2 misalnya, reduksi menjadi gas H2. Jadi tipe asam ini asam non pengoksidasi ini seperti HCl, HBr, Hi, H3PO4, H2SO4 yang encer dan sebagian besar asam-asam organik. Ya, asam-asam organik, asam karboksilat misalnya. Kayak asam metanol, asam-asam organik yang bersifat asam lah. Tipe asam di mana kekuatan oksidator anionnya lebih lemah dari protonnya. Nah, reaksi logam asam ini akan menghasilkan gas hidrogen. Di sini logamnya, ya, dia akan menghasilkan ionnya teroksidasi, kemudian ini akan tereduksi, ya, seperti itu. Kemudian ada namanya asam pengoksidasi. Kalau asam pengoksidasi ini tipe asam yang memiliki anion yang kekuatan oksidatornya, anionnya lebih tinggi dibandingkan H+. Karena bukan H+ yang aktif, maka ketika asam ini digunakan untuk melarutkan logam, dia tidak dihasilkan gas hidrogen. Contoh Cu ini kan mudah tereduksi ya. Nah, ini dipaksa untuk teroksidasi dengan asam pengoksidasinya. Nah, anion yang mudah mengoksidasi logam adalah anion dari asam HNO3, kemudian dan H2SO4, tapi pekat. Bedanya H2SO4 yang non pengoksidasi tadi, H2SO4-nya yang encer ya. Nah, kalau ini H2SO4-nya udah pekat dan keadaannya panas. Contoh misalnya Cu kan lebih mudah tereduksi harusnya ya. Tapi saat ditambahkan HNO3 dia teroksidasi. Ya. Kemudian di sini ada H+ dan NO3-. NO3-nya akan tereduksi daripada, dan H+-nya ini jadi suasana asam. Jadi suasana. Jadi bukan, kalau yang tadi kan H+-nya yang tereduksi jadi H2. Kalau yang ini anionnya. Berarti anionnya dari asam yang tereduksi dan hanya sebagai penyuasanaan. Jadi suasana asam. Ya. Nah, asam pengoksidasi tadi yang non oksidasi tadi HCl, H2SO4, H2SO4 yang dingin ya dan encer, H3PO4, kemudian asam organik. Misalnya asam karboksilat, asetat di sini. Kemudian asam pengoksidasi ada NO3, dan NO3 di sini akan menjadi gas NO2 atau gas NO atau NH4+. Ya, tergantung jumlah H+-nya yang ada jumlahnya ya. Konsentrasi ini kalau NO3 pekat biasanya dia akan menjadi NO2 gas. NO3 yang terlarut, NO3-nya akan menjadi NO. Sangat larut, sangat encer, dia akan menjadi NH4+. Ya. Kemudian kalau H2SO4, kalau dia panas terus konsentrasi sangat pekat, dia akan menjadi H2S. Kemudian pekat sekali, hot concentrated with strong reducing agent. Kalau ini hot concentrated, jadi kalau yang paling pekat sekali dan sangat panas itu dia akan menghasilkan gas SO2. Tapi kalau ada agen pereduksi yang lain selain SO4 2-, dia akan menjadi H2S. Ini nanti nggak usah dihafal, ini akan jadi reaksi net ioniknya seperti apa gitu ya. Nanti Anda tentukan net ioniknya dalam reaksi redoks, kemudian Anda setarakan suasana asam dan basa.
Nah, dari deret aktivitas itu, kemampuan suatu logam menggantikan ion H+ dibuat sebagai acuan. Dari deret volta ini kan, lihat kalau baginda mangkatnya kalau di SMA Anda hafal ya. Nah, nanti akan dibahas lagi di elektrokimia, tapi itu dilihat dari potensialnya ya. Nilai potensial standarnya. Nah, kalau Anda lihat di sini semakin ke bawah itu kan semakin mudah teroksidasi, semakin ke atas itu mudah tereduksi ya. Jadi kalau misalnya H+ dengan Sr, mana yang lebih mudah teroksidasi? Sr kan? Jadi Sr-nya bisa teroksidasi, hanya akan tereduksi. H dengan anion yang non pengoksidasi ya. Jadi dia akan menjadi gas H2. Sr, Sr2+, kemudian H+ menjadi H2 ya. Karena Sr lebih reaktif daripada H. Nah, bisa juga kita lihat dari aktivitas logam, deret keaktifan logam dengan menggunakan pengamatan reaksi di bawah ini. Misalnya ada Cu dengan HCl, Zn dengan HCl, Mg dengan ZnCl. Cu itu kan sejatinya dia mudah teroksidasi atau tereduksi ya. Jadi Cu-nya harusnya tereduksi ditambah dengan logam yang bukan pengoksidasi. Ditambah dengan asam yang bukan pengoksidasi. Jadi dia tidak bereaksi. Zn mudah teroksidasi ditambahkan dengan asam yang non pengoksidasi, dia menjadi mudah teroksidasi jadi Zn2+ kan, dan gas H2. Ini tidak, karena sejatinya Cu itu tereduksi. Kalau mau Cu-nya teroksidasi, kita tambahkan apa? HNO3 ya, yang pekat atau encer, sama H2SO4 yang pekat, yang panas ya, kalau dia mau teroksidasi dan dia bisa bereaksi. Kalau ini Cu akan tereduksi, harusnya tidak mungkin dia akan teroksidasi, jadi tidak bisa bereaksi. Dan Mg dengan ZnCl2, kalau kalian lihat di deret keaktifan, Mg mana yang mudah teroksidasi dengan Zn? Mg ya. Mg lebih ke kanan ya, mudah teroksidasi di deret volta dia sama Zn. Kita lihat di sini Mg di sini, Zn di sini. Mg mudah teroksidasi. Jadi saat dia mudah teroksidasi, Zn-nya mudah tereduksi gitu ya. Pokoknya lebih ke kanan atau lebih reaktif di deret reaktifan, dia pasti lebih mudah teroksidasi. Nah, kalau saya balik misalnya Zn ditambah MgCl2, bereaksi nggak? Nggak bereaksi ya. Kenapa? Karena ya, posisinya tadi Zn itu lebih di tengah daripada Mg, dan Zn itu harus lebih normalnya lebih mudah tereduksi daripada Mg. Mg lebih mudah teroksidasi ya. Jadi kalau Zn ditambah MgCl2, dia akan tidak bereaksi seperti ini. Ngerti ya? Jadi ada kalanya logam dengan larutan logam lain direaksikan, atau logam dengan asamnya. Nah, asamnya harus dilihat apakah asamnya mudah teroksidasi sebagai agen pengoksidasi atau non pengoksidasi, seperti ini ya. Kalau ini kan sejatinya memang Zn lebih mudah teroksidasi, ditambah dengan asam yang tidak mengoksidasi pun dia bisa teroksidasi dan menghasilkan gas H2, hanya akan tereduksi. Begitu ya. Jadi kalau ditanya manakah atau urutkan kereaktifan logam dari kurang reaktif ke paling reaktif. Yang kurang reaktif adalah Cu yang mudah tereduksi, Zn, yang kedua Mg paling reaktif. Kemudian kita masuk ke stokiometri larutan. Stokiometri larutan itu satuannya adalah konsentrasi. Konsentrasi itu suatu larutan adalah sejumlah zat terlarut terhadap larut atau seluruh larutan. Ya. Satuan konsentrasi biasanya ada 4 ya. Itu biasanya ada molaritas, ada molalitas, ada persen massa, weight per weight, atau persen volume, volume per volume. Satuannya ya mililiter per mililiter, kalau weight per weight gram per gram ya. Kalau persen berarti massa totalnya 100 gram misalnya, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada
molaritas, persen massa, persen volume, massa per persen massa per volume. Ada juga ini volume, massa persen massa per volume. Jadi persen massanya per volumenya. Tapi yang banyak dibahas itu adalah untuk yang bab ini adalah molaritas, ya, sama persen massa. Kalau persen massa pasti massa zat terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Larutan itu sejatinya sebenarnya punya zat terlarut, ada pelarut kan ya. Ada, kalau ditanya mol larutan berarti mol zat terlarut ditambah mol pelarutnya kan. Kalau massa larutan berarti ada massa pelarut ditambah massa zat terlarut. Kalau ada volume larutan berarti ada volume pelarut, ada volume zat pelarut. Nah, molaritas itu adalah dimana berapa jumlah mol zat terlarutnya di dalam 1 liter larutan. Nah, kalau volumenya bukan 1 liter larutan, molnya akan beda nggak? Beda ya. Jadi kalau kita lihat berapa massa KI yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan KI 2,8 molar. 500 ml kita rubah dulu ke liter, ya, dibagi 1000. Kalau kemudian dikalikan dengan molaritasnya. Molaritas apa? 2,8 mol KI dibagi 1 liter larutan. Setelah itu kita kalikan dengan massa 1 molnya sehingga kita dapat massa KI. Kalau di SMA kan Anda molar dikali volume ya, kemudian dapat mol. Dari mol Anda kali massa molarnya atau MR-nya dari KI. Ya, kalau ini langsung 1 general. Anda mau tidak dirubah ke liter juga tidak masalah. Jadi Anda 2,8 molar itu bisa juga kita sebut 2,8 milimol KI dibagi dengan mililiter larutan. 1 mililiter larutan. Kalau Anda rubah ke milimol, gitu ya. Bisa juga. Tapi ya kalau langsung Anda harus dapat pakai satuan mol per liter ya. Ini konsep yang harus Anda tanamkan bahwa molaritas itu adalah jumlah mol per 1 liter larutan. Jadi kalau volumenya berubah, molnya berubah ya. Nah, cara menyiapkan larutan biasanya ada teknik yang begini. Jadi endapannya dimasukkan ke dalam labu takar. Labu takar ini lebih ketelitiannya lebih tinggi ya dibandingkan gelas kimia atau gelas ukur yang lain. Kenapa? Karena ketelitiannya sekitar 0,001 ml. Jadi persen errornya tidak terlalu besar. Kemudian cara memasukkannya, Anda kalau memasukkan di sini langsung ke tempatnya, ini akan menempel di dinding-dindingnya gitu ya. Jadi saat Anda memasukkan pelarutnya, ya Anda harus membasahi semua dindingnya agar berapa massa yang Anda timbang, ya massa KI atau massa senyawa yang Anda timbang semua masuk di dalam labu takar. Tapi kalau mau nempel di sini ya itu yang agak susah ya. Jadi kalau cara ini sudah ditinggalkan untuk melarutkannya langsung di labu takar, kemudian diencerkan pada tanda batas. Yang paling banyak orang lakukan sekarang adalah dengan melarutkannya terlebih dahulu, kemudian diencerkan di labu takar. Jadi ini ada padatan yang kita sudah timbang, kemudian kita larutkan dengan pelarutnya, ya sudah homogen berwarna pink orange seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke labu takar, kemudian kita tambahkan pelarutnya. Nah sampai tanda bataskan, kemudian kita kocok. Nah di sini Anda dapat molaritas dan volume larutan. Kemudian kalau misalnya sudah terdapat volume larutannya sekian, nah ada prosedur pengenceran. Pengenceran adalah menyiapkan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat. Misalnya yang tadi 1 molar gitu ya. Kemudian Anda mau encerkan dengan volume yang lebih besar, molaritasnya juga akan lebih kecil ya. Ini molaritasnya akan lebih kecil. Nah, di sini ada perhitungan mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan mol zat setelah pengenceran. Saya tanya sekarang, mol yang di sini sama nggak dengan mol di sini?
beda ya. Mol di sini berapa, volumenya berbeda, ini molnya di sini akan berbeda juga ya. Nah, yang terlarut sebelum pengenceran adalah mol yang volume yang saat diambil. Jadi molaritas di sini kan molaritasnya beda di sini ya, di sini sama di sini beda. Ya. Oke. Nah, M1 V1 molaritas awal volume ini awal inisial volume inisial ini adalah volume yang diambilnya ya dengan molaritas tertentu, bukan volume yang sudah ada sebelumnya gitu ya, tapi yang diambil untuk diencerkan ke sini. Nah, yang diencerkan sini adalah molaritas final dan volume final. Jadi kalau pengenceran kan Anda biasanya menggunakan pipet volume ya, atau pipet seukuran, pipet bondok gitu yang sudah ada ukuran tertentunya 25, 5 mili, 10 mili. Nah, misalnya ada larutan yang sudah Anda encerkan tadi, yang sudah Anda larutkan tadi ya, dari padatannya kemudian ada larutannya, Anda dapat molaritas dan volumenya tertentu. Kemudian Anda ambil pakai pipet, taruhlah ambil 25 mili ya. Nah, volume yang diambil ini adalah nama volume inisialnya, molaritas yang awal dan molaritas inisial, molaritas awal ya. Kemudian saat diencerkan ke labu takar, kemudian molaritasnya tertentu, Anda dapat molaritas final dan volume final. Ngerti? Jadi volume inisialnya itu bukan dari volume awal dari larutan induk ya, tapi yang diambil untuk diencerkan. Karena molnya di sini sama di sini berbeda karena volumenya beda kan. Oke, makanya sebelum pengenceran dan setelah pengenceran sama, itu saat diambil terus diencerkan. Nah, kalau misalnya bagaimana cara menyiapkan 60 ml larutan HNO3 0,2 molar dari larutan induk HNO3 4 molar. Berarti volume inisialnya yang kita tanya. Kan menyiapkan berarti larutan 60 ml. Berarti volume yang diambil berapa ditambah pelarutnya berapa kan? Ya. Jadi molaritas inisialnya Anda tahu, molaritas finalnya Anda tahu, volume finalnya Anda tahu, Anda dapat volume inisial. Volume inisialnya 3 mili, berarti 3 mili yang diambilnya. 3 mili yang diambil ditambah berapa pelarutnya atau airnya, volume air yang perlu ditambahkan adalah 57 ml untuk mendapatkan 60 ml larutan. Seperti itu. Jadi di ujian atau di kuis, di latihan soal, kemungkinan kalau pengenceran bukan lagi M1V1 sama dengan M2V2 juga yang ditanya, tapi berapa jumlah pelarut yang harus ditambahkan. Nah, gravimetri adalah salah satu teknik dalam percobaan kimia untuk mendapatkan massa yang konstan dari reaksi pengendapan. Jadi misalnya ada 2 larutan nih, kemudian kita tambahkan, kemudian jadi endapan dia. Endapan yang ditambahkan, endapan yang terjadi kita saring dengan kertas saring, ada penyaring di sini, ya. Kemudian kita keringkan endapannya, kemudian kita timbang. Dari kena timbang kita dapat massanya, ya. Tapi timbangnya harus berkali-kali sampai kita dapat massa yang konstan. Jadi saat sudah disaring, kemudian ditimbang, kemudian diovenkan, kemudian ditimbang, masukkan ke desikator, kemudian ditimbang. Desikator itu ada yang disebut menyerap uap airnya ya. Jadi disaring, kemudian di ovenkan, kemudian masukkan ke desikator untuk menguapkan uap airnya. Habis itu ditimbang. Setelah itu dimasukkan lagi ke oven. Biasanya juga dimasukkan dulu ke desikator, baru ke oven lagi, baru ke desikator lagi, baru ke ditimbang massa keringnya. Nah, di situ Anda dapat massa kering yang konstan, baru dapat massa dari hasil nyata, hasil percobaan. Ya, massa hasil teoritis adalah massa yang Anda ukur. Anda hitung, Yang nyata adalah yang didapatkan dari hasil percobaan, teoritis yang Anda hitung. Ya, reaksi yang sebenarnya. Jadi kalau ada kata-kata hanya didapatkan atau dihasilkan berapa gram di produk, berarti itu adalah massa
percobaan hasil nyatanya ya. Yang Anda hitung adalah massa teoritisnya. Ya, ini misalnya hasil nyatanya 1,5, massa massa yang Anda hitung adalah hasil teoritisnya. Kemudian ada namanya persen massa, weight per weight, dan molalitas. Nah, ini juga salah satu satuan konsentrasi, walaupun tidak banyak dibahas, terutama yang molalitas ya, nanti dibahas di sifat fisik kelarutan. Tapi yang Anda perlu tahu adalah persen massa. Persen berarti 100 gram gitu ya, misalkan. Jadi 100 gram larutan, gram zat terlarut dibagi 100 gram larutan kali 100%. Ya, jadi massa zat terlarut dibagi massa larutan. Massa larutannya dimisalkan 100%. Jadi misalnya 5,7% NaOH. Berarti 5,7 gram NaOH dalam 100 gram larutan, misalnya seperti itu. Ya. Sedangkan kalau molalitas itu mol zatnya. Kalau molar kan juga mol zatnya kan, zat terlarutnya, dibagi massa pelarut dalam 1 kg. Jadi kalau Anda di SMA kan gram per mr, kemudian 1000 per kilogram pelarutnya. Ini sebenarnya sama aja, mol zat dibagi dengan massa pelarutnya. Kemudian ada namanya titrasi. Ada titrasi, suatu larutan diketahui konsentrasinya dengan tepat, ya, ditambahkan secara bertahap ke larutan lain yang konsentrasinya tidak diketahui. Penambahan terus dilakukan hingga reaksi antara kedua larutan tepat berakhir. Sebenarnya ini penambahan reaksi sedikit demi sedikit ya, dari volume tertentu. Nah, di sini ada namanya titik ekivalen, titik ketika reaksi tepat berakhir, dan ada indikator yang dimana zat yang berubah warna ketika atau mendekati titik ekivalen. Biasanya dia berubah warna itu mencapai titik akhir, namanya titik akhir titrasi. Tapi titik akhir itu bukan titik ekivalen ya, tapi mendekati titik ekivalen. Nah, dalam titrasi itu ada 4 yang biasanya orang pakai ya. Kenapa menggunakan titrasi? Sebenarnya inilah metode konvensional paling tua ya, yang digunakan untuk menganalisis senyawa atau logam atau kadar senyawa tertentu di dalam sampel. Ya. Titrasi itu ada 4, ada titrasi asam basa, biasanya menggunakan reaksi penetralan yang asam tambah basa menjadi garam dan air, ya. Kemudian menggunakan indikator pada trayek pH tertentu ya. Nah, Anda kalau lihat di sini yang menggunakan elemen ini disebut analit namanya, yang mau dititrasi. Kemudian penitrannya itu yang ada dalam buret kita sebutnya pentitran namanya ya, namanya titran. Kemudian itu asam basa, jadi berdasarkan reaksi asam basa ya, bisa penetralan asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, atau basa lemah dengan asam kuat. Yang nanti Anda dapat biasanya adalah kurva titrasinya ya. Kemudian kalau titrasi yang kedua adalah redoks, titrasi redoks, berarti berdasarkan reaksi redoks. Kalau reaksi redoks biasanya tidak ada indikator yang digunakan, biasanya berdasarkan perubahan bilok saja ya. Kemudian ada yang memberikan warna, ada agen-agen pengoksidasi yang bisa memberikan warna ya. Misalnya MnO4, KMnO4 menjadi Mn2+, atau Cr2O72- jadi Cr3+. MnO4 itu warnanya ungu. Kalau Cr2O72- warnanya orange. Kalau kemudian ada juga IO3- menjadi I2. Itu ya, itu warnanya biru biasanya ya. Ya. Itu kalau reaksi redoks. Biasanya tidak ditambahkan indikator. Kemudian yang ketiga adalah titrasi pengendapan. Kalau titrasi pengendapan berarti reaksinya reaksi pengendapan. Contohnya adalah reaksi biasanya aplikasinya untuk analisis kesadahan atau misalnya air yang keruh gitu ya, kita bisa menggunakan titrasi pengendapan. Titik ekivalennya saat terbentuk endapan pertama kalinya ya. Kalau asam basa itu warna gitu ya. Kemudian yang keempat adalah titrasi kompleks, berdasarkan reaksi kompleks. Biasanya ada antara ligan dengan ion logamnya ya, tuh reaksi kompleks namanya. Berdasarkan reaksi kompleks, biasanya reaksi kompleksnya berwarna ya.
dia langsung ada warnanya. Redox juga biasanya pakai agen pengoksidasi tadi ya. Agen pengoksidasi berarti dia ada senyawa yang memberikan warna dia ya. Dan senyawa itu tereduksi pastinya karena agen pengoksidasi. MnO4 menjadi MnO4 minus menjadi Mn2 plus atau Cr27 menjadi Cr3 plus tadi ya. Seperti itu. Dan pada bab ini kita cuma bahas sampai titik ekivalen. Titik ekivalen di mana mol, kalau asam basa, mol asam sama dengan mol basa kan. Jadi semuanya habis terhidrolisis menjadi air. H plus tambah OH min menjadi H2O ya. Ya, jadi mol asam sama dengan mol basa. Jadi kita bisa pakai persamaan M1V1 sama dengan M2V2. Contoh misalnya seperti ini, berapa volume larutan NaOH 1,42 molar ya. Yang diperlukan mentitrasi 25 ml 4,5 molar. Ini pasti dari titik ekivalen. Nanti di kesetimbangan asam basa kita belajar lagi tentang ini titrasi, tapi bukan lagi di titik ekivalen, tapi mungkin sebelum dan sesudah titik ekivalen. Nah, kalau bab ini hanya titik ekivalen saja, di mana mol asam sama dengan mol basa semua bereaksi habis, bereaksi sempurna. Nah, ini H2SO4 ditambah NaOH menjadi air kan ya, dan Na2SO4. Nah, di sini Anda mau pakai cara mana? Mau cari molnya dulu. Mol yang diketahui adalah H2SO4 kan. Mol H2SO4 Anda tahu ya. Di sini Anda tahu molnya. Kemudian bandingkan koefisien 2/1, 2 mol NaOH per 1 mol H2SO4, kemudian kali dibagi dengan molaritas NaOH ya. Atau Anda mau pakai M1V1 sama dengan M2V2, di mana mol NaOH sama dengan 2 kalinya mol H2SO4. Jadi kali 2 di sini, bukan kali 2 di sini ya. Jadi Anda bisa dapat volumenya adalah 158 ml.